Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan karena dalam mengikuti pelatihan sekolah penggerak. Nah, saya di sini berbicara mewakili dari kelompok 3, di mana dalam pembuatan video calon instruktur sekolah penggerak. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang akan kami sampaikan dalam video ini adalah tentang materi yang beberapa hari lalu kita pelajari sewaktu pelatihan sekolah penggerak. Yang kami ambil adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Nah, di sini ada materi yang akan saya sampaikan. Tolong mohon bantuannya kepada Pak Diki untuk memperlihatkan materinya, Pak. Oke, siap Bu. Saya bukain Bu. Nah, di sini ada materi, seperti yang saya sampaikan, materi yang kami ambil adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan merdeka itu seperti berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Kemudian di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 8. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, dasar kedua adalah pendidikan itu walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Kemudian ketiga, menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya, keduanya saling mempengaruhi hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu sehingga perlunya tuntutan dalam kehidupan manusia. Yang keempat, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang kelima, tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Keenam, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Ketujuh, jenis-jenis budi pekerti yang berbeda-beda. 8, naluri pendidikan untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Itu adalah ke-8 dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Pak Deki. Kemudian, nah di sini merdeka belajar. Nah, merdeka belajar. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini dikatakan di dalam wacana ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang tani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu. Ia tak akan dapat mengganti kodrat iradatnya. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Oke, selanjutnya Pak Deki. Kemudian, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan. Pendekatan pembelajaran pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajaran dibuat sesuai dengan capaian, tingkatan kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian tingkatan kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita lakukan segala upaya kita untuk pada peserta didik. Nah, itu adalah materi dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka.
Nah, setelah pemaparan yang sudah saya sampaikan, materi yang saya sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu? Ini Oke. Bu, mau nanya hubungannya Merdeka Belajar dengan Ki Hajar Dewantara itu tadi apa sih, Bu? Oke, hubungannya itu tadi kita ketahui pelajar itu adalah sebagai tolak ukur. Sudah jelas kan? Kita ketahui. Nah, hubungannya di sini dikatakan ada beberapa kata yang dikatakan anak atau siswa dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan jangan disertai perintah dan paksaan. Saya pernah mendengar kata menghambakan siswa atau menghambakan murid seperti itu. Nah, dalam arti kata menghambakan murid itu bukan berarti kita harus menyembah kepada murid. Nah, sama halnya seperti ini, menghambakan murid menurut saya itu sama halnya dengan tidak ada paksaan. Misalnya dalam satu kelas siswa itu kan pola pikirnya berbeda-beda. Mungkin cara belajarnya, penerimaan materinya juga berbeda-beda. Nah, di sini dikatakan adalah jangan disertai pembiasaan jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian tadi ada, tolong Pak Deki, tolong di slide kedua. Hubungannya tadi Merdeka Belajar dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka tadi seperti ini. Ada kata dari Ki Hajar Dewantara mengatakan, misalnya ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Kan ada di sini dikatakan, meskipun bapak seorang tani menanam jagung, tidak menanam padi, tidak mungkin akan tumbuh menjadi jagung. Nah, seperti itu juga siswa. Kita mau menginginkan anak-anak murid kita menjadi A, padahal dia tidak bisa menjadi B. Maksudnya kayak gini, padi kalau ditanam kan menjadi padi, tidak mungkin menjadi jagung. Seperti itu juga keinginan kita kepada siswa. Kita tidak bisa menuntut kepada siswa, kamu harus seperti ini, kamu semuanya harus pintar. Nah, nggak mungkin, kita nggak bisa memaksakan anak untuk menjadi pintar semua, karena pemikiran anak-anak itu berbeda-beda, cara pemikirannya pun juga berbeda-beda. Seperti itu kalau menurut saya hubungan antara Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Jadi artinya kalau kurikulum Merdeka itu ada kebebasan dari siswa. Nah, seperti itu, Pak Deki. Gimana? Oke, paham Bu. Sudah paham atau? Ya, udah paham, udah terbuka. Sudah paham. Oke, jadi intinya kita tidak terlalu memaksakan anak itu harus belajar seperti apa, harus ngotot, kamu harus dapat 100 kayak gitu kan, kita nggak bisa karena kemampuan anak berbeda-beda kayak gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi Pak Deki atau yang lainnya? Udah, atau kita kembalikan aja, kalau sudah tidak ada kita kembalikan ke kerja kelompok atau gimana ini? Oke. Kita bagi kelompok aja ya, nanti sesuai dengan materinya kita bagi kelompoknya untuk mengerjakan materi ini, filosofi ini kalian pelajari. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Deki, sudah saya jawab. Yang lain, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekarang saya akan memberikan tugas kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengerjakannya. Di sini ada 2 tugas, hanya menjawab pertanyaan dari saya. Mau dicatat? Boleh, silahkan ya. Ini tugas nanti. Besok, kita pertemuan pelatihan besok,
silahkan dipresentasikan tugasnya. Ya, sudah siap untuk dicatat, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Siap, Bu. Siap. Untuk tugasnya? Siap. Oke. Pertanyaannya ini yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Itu yang pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Oke. Yang kedua, pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan terhadap karakteristik anak itu seperti apa sih? Dua itu aja. Jadi yang pertama, tugasnya, apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Setelah saya membahas, memaparkan materinya tadi ya. Dan pertanyaan kedua, pendidikan memerdekakan terhadap karakteristik anak itu seperti apa sih? Nah, itu. Jadi, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, tugasnya silahkan dibuat per kelompok boleh ya. Besok silahkan dipresentasikan tugas itu. Nah, oke. Jadi itu materi yang kita sampaikan hari ini. Saya harap dari materi ini besok itu dapat berjalan dengan lancar kembali. Oke, demikian materi yang saya sampaikan dan tugas sudah saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.